Pesan lu buat other YouTubers nih. Gunakan influence yang kalian punya, power yang kalian punya dengan baik dan untuk kebaikan. Especially YouTuber actually, because it's a platform for you to talk. Please make a video something like this with your opinion. Wow, Rap, Eno, Viangensi, Ricky, santai dulu, santai, okay? Chill. What is up, what is down, what is left, what is right, everything is gonna be alright. A cliche opening quote by Chandra Leo, everything is gonna be alright. Sebuah pernyataan klise juga untuk semua orang, everything is gonna be alright. Karena in real life, everything is not gonna be alright secara langsung, directly, done, straight away. Enggak, but it needs process. What's up guys? It's Chandra Leo. Ini juga buat yang lain guys yang nonton. Akan sedikit berbeda, gue akan sedikit berbicara serius. Dan kenapa gue bikin video ini? Well, sambil jalan nanti juga kalian tahu. Jadi mereka berempat ini bikin video judulnya Kami Tidak Bisa Diam. Betul kan? Di dalamnya ada Eno Bening, Vengeance, Arab, dan juga si Ricky. Di sini gue mau kasih opini gue. I respect your opinions, so I hope you respect my opinions as I respect your opinions. Because ya balik-balik intinya kayak gitu. Ini bukan an offense video, don't take offended, no offense. Jadi mereka sedikit menyentil soal bagaimana Teman-teman mau menghibur boleh, mau bikin apapun yang kalian mau boleh, tapi alangkah baiknya gitu kan kita When the time comes dan lu punya suara ya you pakai suara you gitu. Oke, sebenarnya gue akan nonton full 30 menit videonya because it's too long. Tapi gue skip dan well, I get it. Gue udah cukup menangkap videonya. Part of that video, I totally agree. Balik ke pernyataan yang tadi, big influencer harusnya kasih suara buat negara kita karena negara kita lagi ada problems, you know. Ya. Oke, karena video itu I get the after effect in my comments. Gue juga dapat Chandra Leo, big influencer that do nice thing only, nggak berani bahas politik, pengecut, bla bla bla, doesn't care about our country. Hold it right there. Tunggu dulu bentar. Gue ngomong gini bukan behalf dari Tim Tuan Productions, bukan juga behalf dari Tommy Lim ya. Jadi ini pure honestly my one guy opinion, Chandra Leo. So gini guys, gue ngomong guys bukan buat berempat dong, tapi untuk semua ya, untuk semua yang nonton juga nih. Sedikit cerita dulu background gue adalah orang yang cinta banget film. Gue adalah orang yang suka banget making videos, mulai dari bikin skripnya, terus shooting, until the editing, itu gue suka banget. Gue sudah bertahan hidup di dunia ini, jadi bukan cuma suka lagi di hidup ini, tapi juga udah bertahan hidup juga. And I spend daily basis on the internet untuk find information, news, research about this video, movie, and cinematography world. Jadi gue tiap hari ke website itu untuk belajar, untuk cari info, untuk menemukan hal-hal baru di dunia gue. Strike to the contoh aja, jadi setiap hari itu pasti selalu ke website yang namanya IMDb, Screen Rant, Geek Tyrant, Collider.com, SonyAlphaRumors.com, NoFilmSchool.com. I watch Philip Bloom tutorial, I watch Newman Films tutorial, and so many other big stuff and big pros, editor, director, DP. Yang setiap hari gue lakukan, gue ke ScreenRant.com. Di sana gue cari movie news, di mana ada info apa lagi soal film apa yang lagi dibikin, film apa yang lagi di-develop, behind the scenes-nya, promonya, how they promote the films, siapa cast yang jadi main cast di film yang baru ini, direkturnya siapa, kenapa direkturnya mau sama cast yang ini, terus produsernya kenapa tertarik untuk bikin film ini, studionya kenapa mau finance film ini dengan director dia, dan director ini portofolionya kayak gimana, dia punya film-film apa aja, oh kayak gini, ada film ini, bam, kenapa dia kepilih, oh karena film dia yang ini stylenya bisa cocok dengan film dia yang baru ini. Example kayak misalkan Sony, mereka baru aja announce kalau Tom Hardy bakalan jadi Venom yang ceritanya bakal B-size dari MCU karena Spider-Man sudah diambil rights. Jadi Sony bikin Venom dengan cerita universe-nya sendiri, dan yang direct itu adalah yang pernah direct Zombieland. What is happening with this movie? Sedangkan Sony itu ada masalah tahun lalu, mereka mau ngejual company mereka seharga $1 billion, ada bermasalah di financial, film mereka bombs di box office, and camera technologies of course. Gua selalu riset itu SonyAlphaRumors.com, gua selalu kesana, gua cari semua info yang baru soal Sony. Mereka baru aja keluarin lensa 1635 f2.8 G Master, mereka juga baru keluarin lensa 1224 f4 G Master juga out of nowhere, nggak ada yang minta, tapi mereka keluarin ultra wide lens, dan mereka juga baru keluarin
ngeluarin sensor terbaru mereka. Sensor ini bisa mendeteksi 1000 fps untuk objek dan face tracking, which is get an idea, mungkin kedepannya kita akan dapat 1000 fps camera in mirrorless Sony camera, dan juga sudah mulai shipment ke beberapa companies untuk di testing. And then I do read nofilmschool.com. Di sana gue belajar soal filmmaking techniques, conversation, video-video yang lagi hype juga bahas di sana. Kayak kemarin contohnya video klipnya Kendrick Lamar, Humble, lagi dibicarain oleh editor-editor gimana cara mereka achieve that kind of technique in the video. Yang lagi dibahas banget tuh soal kamera yang jitter-jitter, terus soal trik kamera yang bisa ngebuat image jadi bullet itu, dan juga soal kamera yang movementnya bam, 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 bam. I've learned all of it. Jadi mereka pertama pakai kamera bolt untuk kamera yang movement itu. It's a high speed rig untuk kamera. The circular planet like itu mereka gunakan mount khusus dan ditaruhin GoPro di beberapa sisi, lalu taruh di bike-nya si Kendrick Lamar, di mana kameranya karena udah diedit, di masking di editan, tapi masih kelihatan di shadow-nya. Dan juga bagian kamera jitter, they use 4 camera teknik mereka jajarin untuk syuting bareng-bareng, dan masih banyak lagi. My point is, maksud gue adalah that is my world. That is my current world right now. Itu dunia gue sekarang. Itu info, knowledge, riset yang tiap hari gue lakukan di internet. Dan beberapa dari situ, the teknik, the editing, gue kemas dalam bentuk video. Dan video ini gue upload ke YouTube. Dan beberapa banyak subscribers dan juga audience sudah tahu lokasi syuting, lighting, setup, camera angle, sampai editing itu semuanya maksimal. Because that's what I like, that's what I love to do, that's what Team Tuans do. Gue juga gak mau bilang it's a waste of time, tapi lebih kayak sayang, lebih ke mubazir. Dunia yang udah gue pelajari, abisin waktunya, capek-capek, research di internet, nontonin film satu-satu, pelajarin. Waktu yang gue habiskan untuk ke semua itu, terus ke YouTube, gue tiba-tiba gue duduk di kursi bahas soal politik. Ini semua tadi butuh waktu dan proses. Dan kalau ke distract dikit, itu akan makin lama, akhirnya entah nggak jadi mungkin video gue or something else. Contoh, let me give you an example dari Oscar winning stop motion animator Phil Tippett. Phil Tippett adalah stop motion animator yang udah menang Oscar. Dia pernah bikin project namanya Mad God, sebuah project film yang dia bikin dari tahun 1990 dan baru jadi tahun 2013. Ini hanya 1 part doang, dia harusnya bikin 2 part. Bayangkan kalau misalnya this Phil Tippett ngerjain Mad God dari tahun 1990-1997 gitu, ada masalah negara dan dia disuruh untuk bro terjun ke lapangan, demo, orasi, do something. As an artist itu sangat distract karyanya. Akhirnya bisa aja nggak jadi itu Mad God part yang pertama, atau nggak bisa jadinya 20 tahun, 30 tahun, which is a very long time. Mungkin dia keburu mati. Jadi emang harus ada something big yang di-sacrifice to make something other yang big juga. Karena Phil Tippett pernah bilang, and I quote, "There is nothing stopping me from continuing doing it, you know, forever." Mau ada problem besar terjadi, there's nothing stopping me from continuing doing it. Itu adalah sebuah prinsip, dan kadang prinsip itu nggak bisa sembarang di otak-atik. Gue bukan mengarah ke ekstrim seperti itu, but my current process in making videos is something like that. Bukannya tidak mau peduli dengan negara, bukan tidak mau peduli dengan problems yang terjadi di kota Jakarta. It's not an attack video. Gue cuma kasih tahu my current condition aja, my current world right now. Kayak yang gue bilang di awal, I totally agree with that video, but doesn't mean everybody have to be like that video. Dan ini pemikiran gue juga, karena kalian udah bikin ini, kalian gak bisa berhenti di sini aja. Kalian gak bisa berhenti do something di sini aja. I mean like, you have to maintain this ideology. Kalian harus maintain ideologi ini untuk keep on kasih tahu, kayak kalian bilang, kasih tahu, do something. Maybe you make a series out of it, atau mungkin kalian go straight to the field, terjun ke lapangan, do some act di sana, something like that. Dan emang kalau itu berjalan ke depannya, and itu jadi sebuah breakthrough, sebuah amandemen diputar, that's the success of your do something. Okay, I think itu aja dari gua buat kalian berempat tadi. Okay, again, no offense. Buat para audiens juga ini nonton nih, teman-teman pada semua, ini hanya opini gue saja, bukan berarti gue menyerang mereka, no. So thank you yang udah nonton. It's Chandra Leo. Bye. Thank you my friends.